Kata yang sama bisa menyakitkan atau menguatkan. Ini kenapa bicara itu ada seninya, dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa omongan kamu kayak angin lalu aja? Ide-ide brilian kamu dilewatin gitu aja? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas buku Seni Berbicara. Sebuah panduan yang bisa mengubah cara kita berkomunikasi selamanya. Oke, ini nih perasaan yang kayaknya hampir semua dari kita pernah alamin kan? Dan rasa frustrasi inilah yang bakal jadi titik awal dari sebuah transformasi besar dalam hidup kita. Hidup akan berubah dengan mengubah cara bicara. Ini dia janji utamanya. Bukan janji main-main loh, dan hari ini kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mewujudkan janji ini. Oke, kita mulai dengan ngebongkar satu mitos paling besar, paling umum soal public speaking. Coba deh bayangin, Raja George VI, dia itu bukan pembicara alami loh. Malah, dia berjuang keras ngelawan gagap yang parah banget. Tapi, dengan latihan, sekali lagi, latihan, dia berhasil memimpin negaranya lewat pidato-pidatonya di masa perang. Ini bukti paling nyata kan, kalau ngomong hebat itu bukan soal bakat dari lahir, tapi hasil dari usaha dan latihan. Sekarang, sebelum kita ngomongin kata-kata, kita lihat dulu deh, apa sih yang badan kita omongin tanpa kita sadari? Nah, siap-siap kaget ya. Menurut aturan Mihrabian yang super terkenal, kata-kata yang kita pilih dengan susah payah, itu cuma nyumbang 7% dari dampak pesan kita. Cuma 7%. Sisanya, gila, 93%-nya itu datang dari bahasa tubuh dan nada suara kita. Kita sibuk mikirin kata, padahal pertandingan sesungguhnya ada di tempat lain. Terus gimana dong cara kita nguasain yang 93% ini? Gampang, mulai dari 5 hal ini. 1. Penampilan yang rapi. 2. Senyum yang tulus. 3. Tatapan mata yang stabil, jangan lari-larian. 4. Postur yang pede. Dan 5. Gestur yang pas dan mendukung. Kelima hal ini ngebangun fondasi kepercayaan orang ke kita, bahkan sebelum kita ngomong sepatah kata pun. Tapi ya, postur pede kayak apapun nggak akan ada artinya kalau dalamnya nggak yakin. Nah, buku ini ngasih penekanan penting banget. Kuncinya itu gimana kita membingkai masa lalu kita. Bukan soal apa yang terjadi sama kita, tapi cerita apa yang kita bangun dari situ. Itulah sumber pede yang sesungguhnya. Oke, kita masuk ke rahasia yang mungkin paling aneh, tapi paling ampuh. Pembicara hebat itu ternyata mulainya bukan dari ngomong, tapi dari dengerin. Koneksi yang benar-benar dalam itu nggak dimulai dari kita ngomong, tapi dari kita mendengarkan secara aktif. Fokusnya itu gimana caranya bikin lawan bicara kita ngerasa, wah dia bener ngertiin gue. Coba deh, geser sorotannya dari diri kita ke mereka. Dan yang paling keren, ini tuh bukan sihir, ada rumusnya. Serius, ada formula yang bisa kita pelajarin dan ulang terus-menerus buat dapetin hasil yang sama setiap saat. Inilah rumusnya, K sama dengan T kali P kali R. Apa tuh? T itu tanya, P itu puji, R itu reaksi. Ini caranya, ajukan pertanyaan yang tulus, berikan pujian yang spesifik, jangan basa-basi, terus tunjukin kalau kita nyimak dengan reaksi yang antusias. Kayak, oh ya, terus gimana? Ajaibnya, dengan bikin mereka jadi pusat perhatian, justru kita yang kelihatan makin keren sebagai komunikator. Larry King pernah bilang, dan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Untuk jadi pembicara hebat, kamu harus jadi pendengar yang hebat dulu. Ingat, ini fondasinya. Sip, kalau tadi kita udah belajar cara nyambung, sekarang kita naikin levelnya ke cara mempengaruhi. Jadi, ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal gimana kita menyusun pesan kita biar klik dan ngena banget di hati lawan bicara kita. Dan ini dia petanya, P sama dengan P kali S kali S. P pertama itu pukulan, S pertama simpati, S kedua sentuhan. Jadi, mulai dengan pukulan pembuka yang langsung narik perhatian. Terus, bangun simpati lewat cerita pribadi yang bikin emosi connect. Terakhir, tutup dengan sentuhan emosional yang ngajak mereka buat ngambil keputusan. Jangan anggap enteng formula ini. Tim Pyeongchang pakai strategi ini buat menangin bidding Olimpiade 2018 loh. Padahal mereka nggak diunggulkan. Mereka mukul komite dengan pembukaan yang kuat, dapat simpati lewat kisah perjuangan atlet mereka, dan akhirnya menyentuh hati para juri buat milih Pyeongchang. Formula ini beneran ampuh, bahkan di panggung dunia. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sekarang, kita gabungin semua yang udah kita pelajarin dan lihat gimana ini semua bisa benar-benar mengubah arah hidup kita. Steve Jobs di pidatonya yang legendaris itu nutup dengan tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Nah, semangat inilah yang bikin dia latihan tanpa henti. Keyakinan dia di panggung itu bukan sulap, itu adalah hasil dari persiapan super matang dan keyakinan total sama pesannya.
Ini dia prinsip pamungkasnya, bertingkah seolah-olah. Maksudnya, bicaralah seakan-akan kamu udah jadi orang yang kamu impikan. Steven Spielberg, jauh sebelum jadi sutradara terkenal, dia udah berpakaian dan ngomong kayak seorang sutradara. Jadi cara kita bicara itu bukan cuma cerminan diri kita sekarang, tapi juga alat buat memprogram kesuksesan kita di masa depan. Oke, jadi apa aja senjata komunikasi yang kita dapat hari ini? 1. Ingat, ngomong itu skill yang dilatih, bukan bakat. 2. 93% dampak kita itu non-verbal. 3. Koneksi sejati itu mulanya dari dengerin. Ingat rumusnya, K sama dengan T kali P kali R. 4. Membujuk itu pakai struktur. P sama dengan P kali S kali S. Dan 5, yang paling penting, bicaralah seolah-olah impianmu udah jadi kenyataan. Nah, semua tekniknya sekarang udah ada di tangan Anda. Pertanyaan terakhirnya tinggal satu. Masa depan seperti apa yang akan Anda wujudkan lewat ucapan Anda? 1 like menguatkan karya, 1 share memperluas dampak, dan 1 subscribe menjaga kamu tetap terdepan. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAU jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.